Oke, halo, apa kabar kalian semua? Gua harap masih pada baik-baik aja. Kembali lagi, gua hari ini masih tetap gendutan, belum kurusan. Jadi belakangan ini lagi ngetren banget nih, kayak kata-kata herd immunity. Herd immunity itu apa dan kenapa ada di Indonesia? Belakangan ini pemerintah udah mulai melonggarkan peraturan-peraturan yang ada, dengan contohnya transportasi umum boleh jalan lagi. Nanti bulan apa sih, Juni apa Juli gitu ya, sekolah udah mulai kebuka lagi. Mengingat kita masih dalam masa pandemi corona dan setiap hari pertambahan angkanya masih cukup tinggi ya, karena kemana aja tambah gopek, dan pemerintah seakan-akan udah mulai ngebuka semua lagi. Nah, ini yang menurut beberapa orang, pemerintah ini sekarang menggunakan sistem yang namanya herd immunity. Ini gua hanya memprediksi ya, bukan gua memastikan ya. Karena tuh cara untuk menanggulangi virus ini ada dua. Pertama dengan vaksinasi, yang kemungkinan itu butuh waktu 1 tahun untuk membuat vaksinnya. Kedua itu dengan cara herd immunity ini. Herd immunity ini sendiri punya arti, ini kalian bisa lihat, suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi. Jadi dalam kata lain tuh kayak dari orang-orang ini dibiarin mereka ke lapangan, mereka aktivitas kayak biasa, dan mereka dibiarkan untuk kena virus ini, dan diharapkan nanti mereka akan kebal dengan sendirinya tanpa dikasih obat atau tanpa dikasih vaksin, biar mereka lama-lama kebal gitu. Dan cara ini sebenarnya udah dilakuin sama kalau nggak salah negara Swedia, dan itu lumayan berhasil. Mengingat cara ini banyak yang melakukan penolakan gitu ya, karena sebenarnya cara ini tuh dia lebih melanggar HAM. Kenapa melanggar HAM? Karena bisa dilihat dengan adanya herd immunity ini berarti kan semua orang dibiarin ke lapangan nih. Nah, biasanya orang-orang yang nggak punya daya tahan tubuh tinggi, orang-orang yang nggak punya daya tahan tubuh yang bagus, itu biasanya akan cenderung terkena virus corona ini dan akan lebih cepat meninggal. Ya, meskipun banyak rata-rata orang yang kena virus ini tuh meninggal dengan penyakit bawaannya, tidak benar-benar pure mati dengan virus ini. Tetapi yang ditakutin itu adalah ketika banyak orang-orang yang nggak kuat daya tahan tubuhnya terkena virus ini akan meninggal, terutama untuk mereka yang punya umur 45 tahun ke atas. Efek samping dari herd immunity ini adalah angka kematian akan meningkat, bisa mematikan sebagian populasi orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka dibiarkan untuk hidup, dibiarkan ke lapangan lagi, aktivitas seperti biasa lagi, tanpa ada meskipun mereka dilengkapi dengan pencegahan, masker, hand sanitizer, tapi ini sudah melanggar HAM sih menurut gue sih. Kayak cara ini kayak bisa menjadikan pembunuhan massal gitu kan. Kita yang di rumah aja ngeliat orang-orang aja masih banyak orang yang kena, apalagi kita tuh ikut turun ke lapangan dan semua aktivitas kayak biasa dan tuh virus belum hilang. Ya buat orang-orang yang bisa tahan sih emang bagus nantinya, mereka punya kekebalan tersendiri, jadi udah biasa sama virus ini. Tapi gimana orang-orang yang nggak punya? Ini masih spekulasi ya, belum tahu apakah Indonesia menerapkan atau tidak. Tapi punya peneliti mengatakan Indonesia sudah mulai menerapkan ini. Bisa dilihat dari hal tadi gue sebutin, transportasi umum udah dikasih lagi, mall dibuka, sekolah dibuka, kerja udah boleh lagi kayak biasa. Ya meskipun di Swedia udah berhasil, cuma kan kita lebih baik menggunakan mungkin cara-cara lain itu yang mengorbankan banyak populasi. Ya sedih juga sih, tapi tenang, ada beberapa cara misalnya yang mau kasih tahu kalian untuk misalnya pemerintah melakukan herd immunity ini, dan kalian harus beraktivitas seperti biasa. Pertama, kalian harus pastiin kalian punya daya tahan tubuh yang kuat, minum vitamin yang banyak, yang rutin gitu ya, vitamin yang buat jaga daya tahan tubuh, vitamin C, atau makan jeruk yang rutin setiap hari, itu biar bisa naikin imun pertahanan tubuh kalian gitu. Yang pertama. Yang kedua itu kalian harus melakukan protek terhadap diri sendiri, menggunakan masker, sering-sering cuci tangan. Dan ketiga adalah kalian harus sering-sering berdoa ya, balik lagi ke Tuhan agar melindungi kalian. Nah menurut gue itu 3 cara yang bisa kalian lakuin. Kalau seandainya Indonesia melakukan cara ini, harus bisa berguna. Dan kalau kalian gak ada apa-apa, ingat tetap di rumah, jangan kemana-mana, gunakan masker kalau mau pergi. Thank you.